Hai semua, Indonesia kembali membuktikan posisinya sebagai pemain utama dalam industri kelapa sawit global setelah memenangkan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sengketa ini bermula dari kebijakan Uni Eropa yang membatasi impor biodiesel berbasis minyak sawit melalui regulasi Renewable Energy Directive II atau RED II dan Delegated Act yang dinilai diskriminatif terhadap produsen dari Indonesia dan Malaysia. Indonesia lebih dahulu mengajukan gugatan pada Desember 2019, diikuti oleh Malaysia setahun kemudian. Namun, dalam perjalanannya, Indonesia memilih untuk menangguhkan kasusnya, sementara Malaysia melanjutkan gugatan tersebut hingga putusan akhir. Hasil akhirnya cukup berimbang, di mana WTO mengabulkan sebagian tuntutan dari kedua belah pihak. Tetapi kemenangan Indonesia dalam sengketa ini tetap menjadi bukti bahwa diskriminasi terhadap sawit memang terjadi. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Keputusan WTO ini semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar biodiesel dunia, mengingat negara ini merupakan produsen utama biofuel berbasis minyak sawit. Pada tahun 2023 saja, sekitar 25,2% atau sekitar 12,2 juta metrik ton crude palm oil atau CPO diolah menjadi biodiesel, jauh melampaui produksi Malaysia yang hanya mencapai 1,4 juta metrik ton. Keunggulan produksi ini menegaskan dominasi Indonesia dalam industri biofuel yang kini semakin mendapatkan legitimasi di kancah perdagangan internasional. Dengan putusan ini, dunia harus menerima bahwa biodiesel berbasis minyak sawit tidak bisa diperlakukan secara diskriminatif, terutama karena industri ini telah berkembang pesat dan memberikan dampak ekonomi besar bagi negara produsen. Selain memenangkan gugatan di WTO, Indonesia juga berhasil memaksa Uni Eropa untuk menunda implementasi regulasi European Union Deforestation Regulation yang awalnya direncanakan berlaku pada tahun ini. Namun akhirnya diundur 1 tahun. Penundaan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia dan Malaysia untuk memperkuat strategi mereka dalam menghadapi aturan-aturan perdagangan yang merugikan industri kelapa sawit. Langkah ini juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan global yang merugikan kepentingan nasionalnya. Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan industri strategis seperti kelapa sawit dijadikan alat tekanan politik dan ekonomi oleh pihak luar. Dampak dari kemenangan ini bukan hanya dalam konteks perdagangan global, tetapi juga memperjelas sikap Indonesia dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Pernyataan keras dari pejabat Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak akan lagi tunduk pada tekanan internasional yang tidak adil. Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah dan pasar domestik yang besar, sehingga tidak harus selalu bergantung pada ekspor ke negara-negara yang bersikap diskriminatif. Jika Uni Eropa tetap bersikeras membatasi impor sawit, maka Indonesia dapat mengalihkan fokus ke pasar lain atau bahkan mengoptimalkan konsumsi dalam negeri. Sikap tegas ini menjadi peringatan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan seenaknya dalam perundingan perdagangan internasional. Keberhasilan Indonesia di WTO ini juga menjadi pelajaran berharga bagi Malaysia yang selama ini memiliki strategi berbeda dalam menghadapi kebijakan Uni Eropa. Sebagai sesama produsen sawit, Indonesia dan Malaysia seharusnya lebih erat berkoordinasi dalam melawan diskriminasi global terhadap produk mereka. Dengan dominasi Indonesia dalam industri biodiesel, Malaysia sebaiknya lebih aktif dalam mendukung kebijakan yang lebih strategis. Alih-alih hanya bereaksi terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Ke depan, kemenangan ini bisa menjadi momentum bagi Indonesia dan Malaysia untuk membangun kekuatan bersama dalam industri minyak sawit, sehingga posisi mereka di pasar global semakin diperhitungkan dan tidak mudah digoyahkan oleh tekanan eksternal.
Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.